Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahman dari kelompok 4. Di sini kami memegang materi tentang hukum ketenagakerjaan. Adapun materi yang saya bawakan adalah sejarah ketenagakerjaan, asas hukum ketenagakerjaan, ruang lingkup ketenagakerjaan, dan pengertian dan pengembangan hukum ketenagakerjaan. Mengenai sejarah ketenagakerjaan, asal mula hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari beberapa fase, dimulai dari abad 1200 sebelum Masehi, yang mana bangsa ini mulai mengenal yang namanya sistem gotong royong, yang mana sistem gotong royong ini memiliki sifat nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan, kebaikan, kebijaksanaan, dan hikmah bagi semua orang. Gotong royong ini menjadi sumber bentuk hukum ketenagakerjaan adat, di mana peraturan itu tidak tertulis, namun ketenagakerjaan biasanya merupakan identitas bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa dan dari abad ke abad. Yang kedua, asas hukum ketenagakerjaan. Landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah Pancasila yang ada di Undang-Undang 1945, diatur dalam pasal 2 untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dalam meningkatkan harkat martabat harga diri pekerja dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembangunan hukum ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas terpadu dengan melalui kondisi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Artinya, asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya disesuaikan dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Kemudian, ruang lingkup ketenagakerjaan. Ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi prakerja. Yang pertama itu prakerja, yang kedua masa dalam hubungan kerja, yang ketiga masa purna kerja. Dalam jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas daripada dibandingkan hukum perdata sebagaimana diatur dalam buku 3.7a yang lebih menitik beratkan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan ketenagakerjaan. Kemudian, pengertian dan pengembangan hukum ketenagakerjaan. Banyak istilah yang digunakan untuk buruh seperti pekerja, tenaga kerja, karyawan. Pengertian hukum ketenagakerjaan ini amatlah luas, sehingga perlu adanya batasan tentang pekerjaan yang tidak mencangkup dalam hukum ketenagakerjaan. Menurut Kartasaputra dan Widyaningsih, yang dimaksud hukum perburuhan ini adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan ketenagakerjaan atau hubungan kerja antara buruh dan yang memperkerjakannya. Sedangkan menurut Miolenar, hukum perburuhan adalah sebagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara pekerja dan majikan yang mana sama-sama saling membutuhkan. Dari beberapa rumusan di atas, pengertian hukum perburuhan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa rumusan
Pokok-pokok unsur yang harus ada dalam ketenagakerjaan itu adalah: pertama, adanya serangkaian peraturan baik itu tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, peraturan tersebut mengenai suatu kejadian. Yang ketiga, adanya orang yang bekerja dan mempekerjakan. Yang ketiga, ada diberinya upah atau gaji. Hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha sangat berbeda sekali dengan hubungan dengan misalnya antara penjual dan pembeli. Orang yang melakukan jual beli barang bebas untuk melakukan pekerjaan jual beli barang tersebut. Artinya seorang penjual tidak dapat dipaksakan untuk menjual barang yang dimilikinya kalau harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga pembeli tidak dapat dipaksakan untuk membeli barang kalau harga atas barang yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya. Demikian juga halnya dengan tukar menukar barang. Dalam hubungan buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha, maka secara yuridis hubungannya adalah bebas karena prinsip negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluran, dan perhambaan dilarang. Tetapi secara sosiologis buruh atau pekerja tidak sebesar atau terikat sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tangannya, dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha meski memberatkan bagi buruh atau pekerja itu sendiri. Hubungan tenaga kerja mempunyai tujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan. Perlindungan pekerjaan ini terlaksana apabila peraturan-peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan benar oleh para pihak khususnya pengusaha. Jadi di pre-employment, during employment, dan post-employment. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan layak lagi kemanusiaan. Oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita dan juga pekerja pria. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah pre-employment, during employment, dan post-employment. Selain itu, tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah. Yang pertama, masa sebelum bekerja. Perencanaan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 7 yang berisi antara lain: pemerintah menetapkan kebijakan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah tersebut dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. Kedua, perencanaan tenaga kerja meliputi: A. Perencanaan tenaga kerja mikro. B. Perencanaan tenaga kerja mikro. Informasi ketenagakerjaan. Informasi tenaga kerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja nasional. Informasi tenaga kerjaan ini diatur dalam pasal 8 antara lain meliputi: yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Kedua, kesempatan kerja. Dan ketiga, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja. Keempat, produktivitas tenaga kerja. Yang kelima, hubungan industrial. Keenam, kondisi lingkungan kerja. Ketujuh, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. H. Jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan tenaga kerja diatur dalam pasal 9 yang menjelaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas sejahtera. Pasal 10 menjelaskan pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 2. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. 3. Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 4. Ketentuan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja diatur dengan keputusan menteri. Penggunaan tenaga kerja asing diatur pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Syarat-syarat yang dibutuhkan bagi pemberi kerja mempekerjakan tenaga kerja asing adalah: memiliki izin tertulis dan menteri atau penjabat ditunjuk. B. Pemberi kerja perorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. C. Izin tidak diwajibkan bagi perwakilan negara asing yang menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawal diplomatik. D. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Yang E. Tenaga kerja asing yang bekerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu yang masanya habis dan tidak dapat diperpanjang dan dapat digantikan oleh tenaga kerja yang asing lainnya. Oke. Jadi yang G, hubungan kerja dan norma kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja
yang disyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan pembuatan hukum. Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Keempat, pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bertentangan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja dibatalkan. Maka akibatnya perjanjian kerja batal demi hukum. Segala hal atau yang diperlukan sebagai pelaksana pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Perjanjian kerja tertulis sekurang-kurangnya memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. 3. Jabatan dan jenis pekerjaan. 4. Tempat pekerjaan. 5. Besarnya upah dan secara pembayaran. 6. Syarat-syarat kerja, memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, tempat tanggal perjanjian dibuat, tanda tangan para pihak. Peraturan perusahaan sesuai dengan luasnya ruang lingkup ketenagakerjaan, maka hal-hal tenaga kerjaan yang perlu diatur cukup luas. Indonesia telah meratifikasikan konvensi ILO. Indonesia juga masih memiliki undang-undang nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi undang-undang ini. Undang-undang itu harus mempunyai penjelasan yang sejelas-jelasnya agar nantinya dalam praktik pengusaha, terikat pekerja, dan masyarakat umum mengerti maksud dan tujuan undang-undang tersebut dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan. Dilihat dari kesiapan operator dan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan terkesan sebelum betul-betul menyadari dan memahami masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negeri ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kaidah heteronom, sedangkan kaidah otonomnya diatur dalam kerangka peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang dibuat untuk mencari keuntungan atau laba, di mana setiap perusahaan dibuat berdasar dan mempunyai kekuatan hukum. Peraturan perusahaan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin perusahaan agar terciptanya suatu keteraturan antara para pimpinan dan para pekerja sehingga terciptanya keselarasan dalam bekerja. Beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Dulu sebelum dikenalnya peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, tidak ada satu aturan mengatur hubungan inter pekerja dan pengusaha dalam perusahaan, sehingga sering terjadi percecokan antara perselisihan antara pekerja dan pengusaha karena ketiadaannya suatu dasar aturan yang dapat menguatkan efektivitas kerja dalam suatu perusahaan. Dalam peraturan perusahaan diatur beberapa hal seperti besaran gaji, cuti, jaminan sosial, hubungan kerja. Fungsi peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja agar terciptanya suasana tertib dan tenang dalam bekerja. Peraturan perusahaan diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, sekian dari saya, mungkin itu aja. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari teman saya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan tentang perlindungan tenaga kerja. Jadi perlindungan kerja ini telah diatur di dalam undang-undang. Yang pertama, tentang kesehatan kerja yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu keselamatan kerja yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 ini dapat diketahui bahwa di dalam undang-undang itu mengatur tentang, yang pertama itu tentang pekerjaan anak, yang kedua pekerjaan perempuan pada malam hari, yang ketiga waktu kerja, yang keempat waktu istirahat, dan yang kelima hak khusus wanita. 5 hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tersebut. Ya, sebagai contoh di dalam Undang-Undang Pasal 79 ayat 1 tentang waktu istirahat, bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat dan cuti tersebut dapat diatur sebagai, yang pertama, contohnya istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Dan banyak lagi hukum-hukumnya, pasal-pasalnya yang diatur di situ. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
dalam perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ini maksudnya adalah perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan. Jadi ini bisa dibilang contohnya yaitu kayak seperti demo para buruh dalam menuntut haknya yang kurang dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Ya, masalah yang dialami kedua belah pihak secara umum ya berkisar pada masalah-masalah seperti pertama pengupahan, yang kedua jaminan sosial, ketiga perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian, yang keempat daya kerja dan kemampuan yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang diembannya, dan yang kelima adanya masalah pribadi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu organisasi perburuan internasional atau ILO, International Labour Organization. Peraturan ini sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Alasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ini dibentuk adalah bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran adalah hak setiap orang. Tentunya itu juga diperlukan oleh buruh untuk membela kepentingan buruh lainnya serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Banyak sekali buruh perusahaan di Indonesia yang tidak membuat organisasi buruh seperti ini. Kondisi demikian memang berbeda dengan buruh yang ada di Eropa, yang tingkat kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya organisasi bagi para buruh itu sangat penting. Keberadaan serikat buruh di Indonesia memang lain halnya dengan gerakan buruh yang ada di Barat. Gerakan di Barat lebih berinfrastruktur kuat sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi, bahkan mampu menduduki pemerintahan dan menduduki parlemen melalui partai buruh, yaitu ILO tadi, International Labour Organization. Indonesia sepertinya buruh hanya dijadikan alat untuk mencari laba, jangankan untuk menduduki parlemen. Meningkatkan upah minimum kerja saja sangat susah di negeri ini, maka banyak sekali terjadi demo para buruh di Indonesia ini. Artinya nasib buruh di Indonesia hanya bergantung pada pengusaha dan pemerintah, bukan desakan dari buruh sendiri. Dan hal ini harus dijadikan sebuah evaluasi lebih dalam bagi kita sebagai gerakan buruh, ilmuwan, dan aktivis perjuangan, dan mahasiswa di Indonesia sebagai tonggak perubahan peraturan ini. Yang terakhir ialah pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam pasal 176 sampai 181 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pelaksanaan pengawasan ini berfungsi sebagai yang pertama mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum mengenai ketenagakerjaan dan memberi penerangan teknis serta nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari pelaksanaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang ada. Yang ketiga, melaporkan kepada yang berwenang tentang kecurangan dan penyelewengan yang terjadi pada bidang ketenagakerjaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.